Pokok pikiran kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi keberhasilan dakwah kita salah satu kuncinya adalah dengan mengikuti jejak, ittiba pada perjuangan para nabi terdahulu, terutama perjuangan Nabi Muhammad. Nah, salah satu ayat yang kemudian dipakai sebagai rujukan adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik, liman kana bagi siapa yarjullah yang menghendaki pertemuan dengan Allah wal yaumal akhir dan menghendaki hari akhir wa dzakarallaha katsira dan berpikir Allah yang banyak. Kalau kita baca dalam Al-Ahzab ayat 21 ini, sungguh telah ada bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Kalau merujuk pada pokok pikiran kelima ini, yang menjadi uswah hasanah itu adalah jejak perjuangan Nabi Muhammad. Berarti di situ itu Rasulullah dalam konteks menyiarkan, menyampaikan risalah Islamiyah. Jadi yang jadi teladan adalah Rasulullah, Nabi Muhammad dalam rangka, dalam konteks mensiarkan, mengajarkan risalah Islamiyah. Karena ini nanti agak berbeda antara Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan Nabi Muhammad sebagai pribadi. Kalau dalam konteks pokok pikiran kelima di sini yang mendapatkan garis bawah adalah jejak perjuangan Nabi Muhammad. Berarti Muhammad sebagai Rasulullah ketika menyampaikan risalah Islamiyah. Substansi dakwahnya adalah menyampaikan risalah Islamiyah. Karena menyampaikan risalah Islamiyah itu adalah universal. Pola perjuangannya sifatnya universal. Ini agak berbeda dengan Nabi Muhammad sebagai pribadi. Ketika memahami laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasulillah itu diartikan sebagai Muhammad sebagai pribadi, dan itu menjadi teladan yang baik, itu nanti agak ada perbedaan pemahaman dengan pola perjuangan ini. Perbedaannya antara lain adalah kalau Nabi Muhammad sebagai pribadi adalah beliau terikat dengan kondisi historis berada di budaya Arab peradaban abad ke-7. Itu kalau pribadi Nabi Muhammad. Sehingga karenanya pribadi Nabi Muhammad itu kalau bepergian alternatifnya jalan kaki, naik unta atau naik kuda, berbicaranya pakai bahasa Arab, makannya dengan makan gandum, kurma dan olahannya, itu kalau dia terikat dengan dengan historisitas, ya, terikat dengan konteks lokal dan temporalnya. Tetapi di sini ini lebih kepada nilai-nilai universalnya, yaitu jejak perjuangan Nabi Muhammad. Nah, jejak perjuangan inilah yang universal. Bagaimana pola-pola perjuangan Nabi ketika di Mekah, selalu menyampaikan amar ma'ruf, selalu menyampaikan dakwah Islam, tapi Nabi tidak pernah membalas cacian, tidak pernah membalas cercaan, tidak pernah membalas hinaan dan lain sebagainya. Semuanya dibiarkan sambil lalu saja, nggak peduli. Bahkan ketika dilempar sehingga mukanya berdarah, Nabi tidak membalas. Ketika dilempar dengan kotoran unta, Nabi bersabar dan lain sebagainya. Itu ketika di Mekah seperti itu. Nabi melakukan nahi mungkar baru nanti ketika di Madinah, ketika Nabi sudah memiliki angkatan perang, sudah memiliki pasukan untuk bisa melakukan nahi mungkar. Nah, itu contoh-contoh
untuk pola ittiba kepada Nabi. Nah, salah satu sifat yang harus kita ittibai kepada Nabi ini adalah sifat Nabi yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu Nabi selalu berorientasi kepada kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Bukan hanya jujur, tetapi juga memperjuangkan kebenaran. Amanah, selalu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah apa? Di samping amanah yang diberikan kepada orang lain ketika menitipkan barang kepada beliau, tetapi juga amanah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu menciptakan rahmat bagi alam semesta. Tabligh, menyampaikan siapapun umat manusia yang ada di Hijaz, yang ada di Mekah pada waktu dan di Madinah, tidak pernah luput dari ajakan Nabi Muhammad, dari upaya menyampaikan risalah Nabi Muhammad. Entah itu orang terpandang atau orang biasa, entah itu Kisra, raja, ataupun siapapun juga, tetap kemudian disampaikan tabligh ini. Kemudian yang keempat, fatonah. Dengan kecerdasan Nabi Muhammad bisa memilah kapan harus mendahulukan kesabarannya, kapan melakukan nahi mungkar, kapan harus berlaku lemah lembut, kapan harus berlaku asyidah, dan lain sebagainya. Nah, ini kecerdasan fatonah yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Nah, inilah yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad.